Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahmi Rizal dengan NIM 237038009 dari jurusan Teknik Informatika. Ini adalah video tugas dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Tugas video ini akan membahas mengenai generatif AI atau generatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan generatif. Kali ini mengenai pembahasan generatif AI, saya akan membagi menjadi bagian per bagian. Di antaranya mengenai pengertian dari generatif AI yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan generatif AI. Yang kedua, mengenai awal terbentuknya generatif AI, mengenai bagaimana cara kerja dari generatif AI atau bagaimana generatif AI bekerja, mengenai pemanfaatan atau pengaplikasian dari generatif AI. Kali ini, pemanfaatan yang dibahas adalah pemanfaatan generatif AI dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, mengenai beberapa contoh dari generatif AI. Pembahasan juga dilengkapi dengan beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam generatif AI dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan. Pada pembahasan pertama adalah mengenai pengertian dari generatif AI. Menurut dari beberapa sumber yang telah dikutip dari beberapa website, diantaranya adalah IBM, dan dapat diketahui bahwa generatif AI adalah sebuah teknologi yang apabila mengacu pada model deep learning, generatif AI dapat menghasilkan teks, gambar, dan konten-konten lainnya yang berkualitas tinggi. Menurut sumber lain dari NVIDIA, generatif AI memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menghasilkan konten baru berdasarkan dari berbagai macam input berupa teks, gambar, suara, animasi, model 3D, dan jenis data lainnya. Menurut IBM dan NVIDIA, dapat disimpulkan bahwa generatif AI dapat menghasilkan dengan cepat data-data berupa teks, gambar, suara, dan jenis data-data yang lainnya. Kembali ke menu awal, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah bermulanya generatif AI. Jaringan saraf pertama atau neural network atau bagian penting dari teknologi yang mendasari generatif AI yang mampu dilatih ditemukan pada tahun 1957 oleh Frank Rosenblatt, seorang psikolog di Cornell University. Pada awal tahun 2000-an menjadi milestone penting yang ditandai dengan pesatnya perkembangan machine learning, yang ketika itu bermunculan beragam teknik machine learning yang mampu menganalisis data dalam jumlah yang masif, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk menemukan pola data, mendapatkan insight, hingga mengotomatisasi tugas tertentu. Kemampuan machine learning semakin berkembang pada era 2010-an dengan hadirnya deep learning yang menjadi kunci di balik pengembangan online search engine, voice recognition, hingga self-driving car. Keahlian tersebut semakin matang hingga muncul istilah generatif AI, yaitu AI
yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, video, bahkan audio yang belum pernah ada sebelumnya. Perkembangan lebih lanjut dari jaringan saraf atau neural network menyebabkan penggunaannya secara luas dalam AI sepanjang tahun 1980-an dan seterusnya. Pada tahun 2014, sejenis algoritma yang disebut Generative Adversarial Network atau GAN dibuat, memungkinkan aplikasi generatif AI seperti gambar, video, dan audio. Karena itu, kemunculan generatif AI disebut dengan fase language mastery. Pada fase ini, pengembangan berbagai aplikasi didasarkan pada kemampuan bahasa yang dikuasai AI. Salah satu contohnya adalah ChatGPT buatan OpenAI. Kembali ke menu awal, pembahasan selanjutnya adalah tentang cara kerja generatif AI atau bagaimana generatif AI bekerja. Model generatif AI menggunakan neural network atau jaringan saraf untuk mengidentifikasi pola dan struktur data yang ada untuk menghasilkan konten yang baru dan asli. Selanjutnya, dapat pula memanfaatkan sejumlah besar data yang tidak berlabel secara mudah dan cepat untuk membuat model fondasi yang digunakan sebagai basis untuk sistem AI yang bisa melakukan banyak tugas. Kemudian, menjalankan berbagai macam model yang mana menggunakan mekanisme berbeda untuk melatih AI dan membuat output. Ini termasuk Generative Adversarial Network atau GANS, Transformator, dan Variational Autoencoders atau VAES. Selanjutnya adalah pemanfaatan generatif AI dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan dari generatif AI dalam pendidikan diantaranya adalah yang pertama personalized lessons, yaitu penyampaian materi pelajaran dalam dunia pendidikan adalah salah satu dalam kegiatan belajar mengajar, yang tidak lain adalah komunikasi antara guru dan murid atau dosen dengan mahasiswa. Dalam penyampaian materi pelajaran tersebut, tentunya diharapkan para murid atau mahasiswa dapat menerima materi dengan efektif. Karena itu, kuncinya adalah pelajaran yang terpersonalisasi. Artinya, pelajaran tersebut sebaiknya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid atau mahasiswa. Dalam hal ini, generatif AI mampu menjawab masalah ini dengan memunculkan sebuah aplikasi bernama Speechify yang menyediakan layanan seperti speech-to-text atau text-to-speech untuk membantu para murid atau mahasiswa dengan disabilitas seperti ADHD atau disleksia. Umumnya, mereka kesulitan mengikuti proses pembelajaran melalui bacaan. Namun, dengan aplikasi Speechify, mereka bisa mengubah konten pembelajaran menjadi suara. Contoh yang kedua adalah tutoring. Beberapa murid atau mahasiswa memiliki tingkat kemampuan belajar yang berbeda. Ada yang bisa langsung memahami materi,
yang disampaikan oleh guru atau dosen di dalam kelas, dan ada juga yang membutuhkan dukungan pembelajaran tambahan, misalnya melalui tutoring. Kehadiran generatif AI dalam dunia pendidikan bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan mudah. Memanfaatkan generatif AI, kita dapat menciptakan sistem tutor virtual, di mana para murid atau mahasiswa bisa berinteraksi dengan tutor virtual, sekaligus menerima feedback secara real-time. Disebut juga dengan tutor AI, inovasi satu ini menyediakan platform pembelajaran dengan konten interaktif dalam berbagai topik. Contoh yang ketiga adalah content creation for courses. Implikasi positif dari generatif AI tidak hanya bisa dirasakan oleh para murid atau mahasiswa, tapi juga ada guru, dosen, maupun pengajar lainnya. Dengan generatif AI, kita bisa lebih mudah membuat bahan ajar atau bahan mengajar seperti reading list, kuis, soal latihan, hingga skrip untuk konten mengajar berbentuk video. Salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan ini adalah Knowledge. Knowledge didukung oleh generatif AI. Knowledge mampu menyediakan konten e-learning berisi soal latihan, glosari, video interaktif, hingga rangkuman bahan ajar dalam waktu 3 menit saja. Kembali ke menu awal. Selanjutnya kita akan mengetahui contoh dari generatif AI. Beberapa di antaranya adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan contoh dari generatif AI yang bersifat percakapan. Ia mampu memberikan respon menyerupai manusia dan menerima masukan dalam bentuk teks dari pengguna. Otak di balik kemampuan tersebut adalah Large Language Model yang sudah dilatih pada serangkaian data teks dari internet maupun masukan pengguna. Contoh yang kedua adalah DALL-E. DALL-E adalah contoh dari generatif AI teks ke gambar yang dirilis pada Januari 2021 oleh OpenAI. Ini menggunakan jaringan saraf atau neural network yang dilatih pada gambar dengan deskripsi teks yang menyertainya. Pengguna dapat memasukkan teks deskriptif dan DALL-E akan menghasilkan citra foto realistik berdasarkan perintah. Itu juga dapat membuat variasi pada gambar yang dihasilkan dalam gaya berbeda dan dari perspektif berbeda. Contoh yang ketiga adalah BART. BART adalah antarmuka dari generatif AI teks ke teks berdasarkan model bahasa besar Google atau Lambda atau model bahasa untuk aplikasi dialog. Seperti ChatGPT, BART adalah chatbot yang didukung oleh teknologi AI yang dapat menjawab pertanyaan atau menghasilkan teks berdasarkan perintah yang diberikan pengguna. Google menyebutnya sebagai pengalaman pelengkap Google penelusuran. Kembali ke menu awal. Dalam pembahasan ini terdapat juga tantangan-tantangan dalam generatif AI.
Tantangan yang pertama dalam generatif AI adalah skala infrastruktur komputasi. Model generatif AI memiliki miliaran parameter dan memerlukan jalur data yang cepat dan efisien untuk dilatih. Investasi modal yang signifikan, keahlian teknis, dan infrastruktur komputasi skala besar diperlukan untuk mempertahankan dan mengembangkan model generatif. Misalnya, model difusi memerlukan jutaan atau miliaran gambar untuk dilatih. Selain itu, untuk melatih kumpulan data sebesar itu, diperlukan daya komputasi yang besar, dan praktisi AI harus mampu mendapatkan dan memanfaatkan ratusan GPU untuk melatih model mereka. Tantangan generatif AI yang kedua adalah kecepatan pengambilan sampel. Karena skala model generatif, mungkin terdapat latensi dalam waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah instance, khususnya untuk kasus penggunaan interaktif seperti chatbot, asisten suara AI, atau aplikasi layanan pelanggan. Percakapan harus dilakukan dengan segera dan akurat. Ketika model difusi menjadi semakin populer karena sampel berkualitas tinggi yang dapat dibuat, kecepatan pengambilan sampel yang lambat menjadi semakin terlihat. Tantangan dalam generatif AI yang ketiga adalah kurangnya data berkualitas tinggi. Seiring waktu, model generatif AI digunakan untuk menghasilkan data sintetis untuk berbagai kasus penggunaan. Namun, meskipun kumpulan data yang dihasilkan secara global setiap hari, tidak semua data dapat digunakan untuk melatih model AI. Model generatif memerlukan data berkualitas tinggi dan tidak biasa agar dapat beroperasi. Selain itu, beberapa domain tidak memiliki cukup data untuk melatih model. Misalnya aset 3D yang ada hanya sedikit dan pengembangannya yang mahal. Bidang-bidang seperti ini memerlukan sumber daya yang besar untuk berkembang. Tantangan dalam generatif AI yang keempat adalah lisensi data, yang semakin memperparah masalah kurangnya data berkualitas tinggi adalah banyaknya organisasi yang kesulitan mendapatkan izin komersial untuk menggunakan kumpulan data yang sudah ada, atau membuat kumpulan data khusus untuk melatih model generatif. Ini adalah proses yang sangat penting dan kunci untuk menghindari masalah pelanggaran kekayaan intelektual. Tidak hanya tantangan, dalam generatif AI juga terdapat keuntungan-keuntungan yang bisa diambil dari generatif AI. Di antaranya adalah algoritma generatif AI dapat digunakan untuk membuat konten baru dan orisinal, seperti gambar, video, dan teks yang tidak dapat dibedakan dari konten yang dibuat oleh manusia. Hal ini dapat berguna untuk aplikasi seperti hiburan, periklanan, dan sistem kreatif. Keuntungan lainnya adalah algoritma generatif AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem AI yang ada, seperti pemrosesan bahasa alami
dan visi komputer. Misalnya, algoritma generatif AI dapat digunakan untuk membuat data sintetis yang dapat digunakan untuk melatih dan mengevaluasi algoritma AI lainnya. Yang ketiga, algoritma generatif AI dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data kompleks dengan cara yang baru, memungkinkan dunia usaha dan peneliti mengungkap pola dan tren tersembunyi yang mungkin tidak terlihat hanya dari data mentah saja. Dan yang terakhir, algoritma generatif AI dapat membantu mengotomatisasi dan mempercepat berbagai tugas dan proses, menghemat waktu dan sumber daya untuk bisnis dan organisasi. Dan ini beberapa sumber yang diambil. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai generatif AI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.